Nah, ini desain logo juara satunya, kita lihat ya. Halo guys, welcome back to my channel para desainer dan freelancer. Ketemu lagi dengan aku Rio Purba. Terima kasih masih stay tune di channel kebanggaan para desainer dan freelancer Indonesia ini ya. Jadi seperti judul ini, video kali ini kita bakal ngebedah dan nge-review desain logo dari sayembara-sayembara yang baru saja terjadi. Yang pertama itu sayembara desain logo Solo, dan yang kedua sayembara desain logo Greeneration. Kita bisa jadikan studi kasus untuk belajar, makanya kita bedah dan bakal review. Yang pertama kita mulai bedah sayembara desain logo Greeneration Foundation. Jadi mereka ini buat satu sayembara untuk inisiasi kegiatan namanya itu Green Fund Digital Philanthropy atau disingkat GFDP. Mereka itu punya satu campaign yaitu 10-10-10 GFDP. Kalian bisa lihat briefnya langsung ya. 10-10 itu punya arti, yaitu artinya 10 tahun ke depan, satu dekade, target mereka tuh 10 juta individu untuk berpartisipasi dengan campaign mereka, 10.000 per bulan. Nah, jadi GFDP ini kayak sebuah aksi nyata untuk menggalang dana untuk keperluan lingkungan hidup. Nah, aku nggak mempelajari briefnya secara detail, hanya sekilas, tapi aku mendapatkan beberapa keyword-keyword penting ini ya. Yang pertama itu ada keyword penggalangan dana, ngarah ke keyword kolektif. Keyword kedua ada public. Artinya semua yang mau ikut untuk menyelamatkan lingkungan hidup, itu semua orang bisa ikut. Next keyword yang ketiga ada kontinuitas. Ya, dari namanya aja itu udah Greeneration. Green Generation ya. Kalau biasanya di kontes-kontes gini atau sayembara ataupun di project-project desain logo, kalian juga teliti keyword-keyword yang ada di nama dari brand tersebut. Nah, kita akan lihat juara satunya. Nah, ini juara satunya yang kalau kalian baca di sini responsnya itu mereka itu kebanyakan sangat-sangat suka dengan preview desain logo yang pertama ini. Karena simple banget cuy. Nggak kayak submission desain sayembara-sayembara desain lainnya yang mungkin terkesan kaku, yang stylenya gitu-gitu aja. Nah, sekarang kita akan coba lihat makna di balik desain logo juara pertama ini. Nah, ini ada kayak penjelasan dari konsep desain logonya. Di sini ada kolektif, artinya gotong royong. Ibaratnya itu kayak orang mungkin ya. 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Berkelanjutan ya, sesuai dengan di sini ya, kontinuitas dan generation. Kemudian digital, binary digit 101. 1010 itu mewakili kata atau keyword digital. Keyword digital ini berasal dari nama campaignnya. Nah, makanya tadi aku bilang kalau kalian mendesain logo, teliti juga atau riset juga makna dibalik nama brandnya. Yang aku suka itu dia bisa merepresentasikan hal-hal yang berhubungan dengan FDP ini melalui desain logo yang dia propose. Kalau logonya secara horizontal dan backgroundnya berwarna coklat, itu mewakili the wise earth. Ya, jadi kayak mewakili bumi misalnya. Yang kalau backgroundnya warna hijau dan logonya itu vertikal, itu mewakili tumbuh-tumbuhan ya, pohon misalnya. Kemudian kalau backgroundnya warna biru dan logonya itu horizontal, itu melambangkan udara, the humble air. Next kita coba lihat aplikasi mockupnya. Wow, gokil sini, gokil cuy. Wah, ini luar biasa cuy. Luar biasa. Yang buat aku emes itu dia ini teman-teman, kalian bisa lihat di balik t-shirt dari setiap orang yang ada di sini. Jadi satu garis itu merepresentasikan satu orang, teman-teman. Kayak yang dia presentasikan di slide sebelumnya. Jadi mungkin satu garis ini satu orang, satu garis satu orang, satu garis satu orang. Dia tampilkan itu dan gambarnya itu bisa berbicara, cuy. Gokil kan? Jadi satu garis satu orang, satu garis satu orang, dan ketika orangnya ini berbaris, artinya gotong royong, teman-teman, atau kolektif. Gathering bersama-sama, itu gambarnya bisa berbicara, teman-teman, sesuai dengan desain logonya. Wah, ini gokil sih, luar biasa. Jadi mockup itu sangat-sangat berpengaruh ketika kalian mempresentasikan sebuah project ya. Nah, kemudian di bawah juga ada mockup seperti banner ya. Nah, ini biasa. Kemudian itu juga ada gelang tangan atau wristbandnya, itu juga, wah, aku suka juga nih, teman-teman. Ini tadi mewakili warna-warna background yang tadi ada punya maknanya ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke juara 2. Di sini ada Johanna Angelia Christian. Di sini ada 10-10-10 dan ditampilkan
ditampilkan filosofinya itu sangat nyata, terlihat di situ teman-teman. Simbol garpu, ada daun. Nah, yang membuat berbeda dan beda kelasnya, yang pertama ini ditampilkan secara elegan. Dia punya makna di balik itu gitu. Sedangkan yang desain logo yang kedua, ya maknanya langsung ditampilkan di dalam logonya. Oke, di sini juga ada Dwi Nanda Cakra dan Rian Farid. Oh, ternyata ini bisa tim ya. Fingerprint, kemudian di tengahnya itu ada huruf G. Mungkin juga di sini ada kayak huruf-huruf yang mewakili huruf pertamanya ini, G, F, D, P mungkin ya. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat ya, konsep juara 2 dan juara 3 itu bagus. Tapi konsep juara pertama itu another level cuy. Itu lebih bagus lagi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, konsep kayak gini kan generik. Garis lingkaran itu kan konsepnya udah banyak ya. Aku bilang ini betul. Kalau dibilang generik, nggak generik juga. Tapi sering kita jumpai teman-teman. Kalau generik itu lebih, konsonannya itu lebih melekat kepada kayak lambang-lambang orang kayak gitu ya. Atau huruf perusahaannya terus dikasih lengkungan. Nah, itu udah konsep yang sangat-sangat generik. Kalau ini bukan disebut generik, tapi sangat mudah dijumpai kalau simbol-simbol kayak gini kan. Mungkin kalau orang awam lihat atau orang yang sok tahu desain gitu lah ya. Wah, ini juara 1 ini plagiat dari desain logo ini gitu. Waduh. Kenapa aku bilang orang yang sok tahu desain gitu ya? Aku agak jijik tuh. Setiap ada orang yang ngupload logo kayak latah gitu cuy ya kan. Kalian pasti sering lihat itu di kolom komentar kan. Nanti upload desain logo, wah ini mirip logonya ini. Pas kita lihat desain logo perbandingannya ternyata ya sekedar mirip gitu ya. Bentuk lingkaran memang gitu kan. Bentuk garis memang begitu. Itu membuat dia mirip, similar. Tapi untuk membedah desain logo itu bisa plagiat atau tidak, itu tidak cukup hanya dari bentuknya yang mirip. Tapi lebih kepada konteksnya, kemudian eksekusinya teman-teman. Kalau beda konteks dan beda eksekusi, ya gimana kalian mau mirip-miripkan? Orang-orang kayak gitu betul ya, jijik gitu ya. Jadi setiap orang ngupload desain, wah ini mirip nih kayak gini nih gitu. Aduh, ya udahlah daripada berantem kita next saja ya. Nah, jadi sekali lagi congratulations buat teman-teman pemenang dari desain logo Greeneration ya. Desain logo kalian bagus-bagus banget. Dan thank you banget buat Greeneration Foundation yang sudah mengadakan sayembara yang berkualitas. Ini harus kita mention dan harus kita apresiasi teman-teman, supaya brand-brand dan perusahaan lain tuh termotivasi juga untuk membuat sayembara yang berkualitas. Oh ya, ini bukan di endorse oleh Greeneration ya, aku cuman happy banget ya ada sebuah brand yang memang membuat sayembara yang berkualitas. Karena kalau kalian lihat itu salah satu tim juri dari Greeneration ini adalah perwakilan dari ADGI, Asosiasi Desain Grafis Indonesia. So great job buat Greeneration. Nah, yang selanjutnya kita bakal bedah sayembara desain logo Kota Solo, The Spirit of Java. Luar biasa juga cuy untuk sayembara desain logo yang satu ini. Aku yakin kalian langsung mencolok gitu ya. Perhatiannya itu ke nomor 2. Ini desain logo yang pertama. Sangat identikal banget ya dengan tagline-nya itu The Spirit of Java. Ini kalau kalian lihat itu kayak motif batik juga teman-teman. Nah, deskripsi The Spirit of Java itu digambarkan dalam komposisi dinamis antar bentuk geometris. Nah, ini bentuk geometrisnya huruf S, O, L, O ya. Kemudian terinspirasi dari budaya Jawa yang sederhana dan saling menyambung dan berkesinambungan. Nah, dari sini kalian bisa belajar buat desainer logo pemula. Kalian bisa lihat ya. Jadi mulai dari tulisannya atau font yang digunakan di dalam logo itu juga harusnya punya makna. Kenapa kalian menggunakan font tersebut? Jadi jangan asal-asalan pilih font atau membuat logo. Oke, next. Karena konsep yang kedua itu agak beda, kita skip dulu teman-teman. Kita langsung ke konsep yang ketiga. Nah, konsep yang ketiga juga, wow, ini bukan kayak batik kelihatannya, tetapi ukirannya kayak ukiran-ukiran huruf-huruf budaya-budaya yang zaman dulu gitu ya. Dan ya masih relate juga looknya itu ke tagline-nya The Spirit of Java-nya teman-teman. Visual logo pada huruf O dibentuk dengan menggunakan elemen lung atau relung yang sangat identik dengan batik Jawa. Oke, pendapatku gimana? Pendapatku ini juga bagus banget teman-teman. Aku suka banget konsep logo yang simple tapi berkarakter dan kuat. Logonya bukan hanya simple asal-asalan, tapi simple memang punya maknanya. Masalahnya, problemnya adalah kalau seandainya desain logo yang kedua ini tidak ada, mungkin pemenangnya adalah konsep 1 atau konsep 3 ya. Mungkin konsep 3 yang lebih mencolok karena dia menggunakan warna merah. Tetapi karena ada satu logo yang bagus dan bisa mendobrak dua konsep
1 dan konsep 3 ini menjadi pesaing terberat dari 2 desain logo lainnya. Nah, favorit aku adalah yang ini teman-teman. Kenapa aku suka? Karena satu, readability-nya bagus, artinya logonya bisa dibaca. Logo wordmark yang bagus itu sebenarnya nggak harus bisa kebaca, karena syarat utamanya itu adalah uniknya, eksklusifnya. Tetapi kalau readability-nya bagus, keterbacaannya bagus, itu akan menambahkan poin positif. Nah, itu yang dimiliki oleh konsep logo yang kedua ini. Selain itu teman-teman, dia menggunakan warna yang tidak digunakan oleh partisipan atau submission yang lain. Nah, ini yang luar biasa teman-teman. Bukan warna aja, tetapi juga stylenya ditampilkan kayak orang lihatnya enjoy, bahagia, tenang gitu ya. Kalau yang lain itu terlalu strict, terlalu melekat, relate dengan briefnya, bisa dibilang seperti itu. Nah, tetapi konsep yang kedua, dia mampu menawarkan sesuatu yang sangat-sangat berbeda. Oke, di sini ada visualisasi gunungan atau kayak wayang gitu ya. Itu citra Solo sebagai kota budaya. Gaya visualisasi pendekatan doodle memberikan kesan yang humanis ya. Nah, ini dia, humanis ya, atau family friendly juga bisa masuk keywordnya dari situ. Jadi itu merepresentasikan kayak ramah kepada semua orang, bisa dibilang kayak gitulah teman-teman. Oke, selain itu juga di sini ada lambang senyuman. Jadi dengan adanya satu konsep logo yang bukan sekedar bagus, tapi juga dia berbeda dari konsep-konsep yang lain. Nah, jadi wajar kalau konsep kedua ini dipilih sebagai pemenangnya. Kalau nggak salah juara satunya itu konsep kedua sih. Di sini ada pengumumannya nggak? Oh, nggak ada. Nah, dari sini kita belajar bahwa ketika kalian ikut sayembara, kalau bisa itu kalian buat 2 konsep. Konsep yang pertama itu yang memang relate dengan brief, apa yang kalian mau. Konsep yang kedua itu konsep bebas atau konsep liar kalian, yang out of the box, yang tidak dimention di dalam brief, tapi ini lebih kepada idealisme kalian sebagai seorang desainer merancang sesuatu yang menurut kalian bakal lebih bagus hasilnya. Oke, sekali lagi congratulations buat pemenang dari desain logo Kota Solo The Spirit of Java, dan thank you buat Pemkot Solo yang sudah mengadakan sayembara yang keren, yang hasilnya juga keren ini. Ya, aku yakin ini bukan titipan orang dalam ya kalau ini bagusnya kayak gini ya teman-teman. Walaupun penjuriannya itu tidak dipublish siapa juri di baliknya. Dengan hasil yang kita lihat ini luar biasa bagus, kita lihat bahwa sayembara ini juga dijalankan dengan betul-betul ya. Oke guys, itu dia 2 sayembara yang baru-baru ini cukup diperbincangkan. Semoga tetap ada yang bisa kita pelajari, terutama dari desain-desain yang menjadi juara atau pemenangnya di situ. Nah, kesimpulan dari video ini seperti biasa, kalau kalian ikut sayembara, ya kalau kalian nggak terima kalah, mending nggak usah ikut sayembara. Kesimpulan yang kedua, kalau boleh ya di setiap kontes atau sayembara, kalian upload 2 konsep. Konsep yang pertama itu yang main aman, yang sesuai dengan brief. Apa klien bilang di briefnya kalian ikutin. Nah, di konsep yang kedua, kalian upload konsep yang bebas, yang di luar brief, yang menurut kalian sebagai seorang desainer itu konsepnya bakal out of the box, bakal kreatif, dan bakal bisa menggugah para juri cuy. Oke, itu aja. Terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai akhir ya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman desainer lainnya, ke grup-grup desain kalian, supaya semakin banyak yang bisa kita pelajari dan kita bisa sama-sama diskusi di kolom komentar di bawah. Kalau kalian punya saran untuk next videonya, jangan lupa sampaikan di kolom komentar di bawah video ini. Oke, seperti biasa, sebagus-bagusnya desain, ada aja yang nggak suka. Sejelek-jeleknya desain, tetap ada orang yang suka. Jadi mau desain kalian bagus atau jelek, jangan pernah takut berkarya. Aku Ria Purba, see you guys on the next video. Guess everyone's got their own sound. Never cared much about fitting in, what's right or a sin. But as you stand before me, I give in.